Apa itu yang disebut puasa atau saum? Saum secara bahasa adalah al-imsak, menahan. Al-imsaku anil kalam wal imsaku anil af'al, menahan dari pembicaraan, perbuatan, sebagaimana yang ada contohnya di dalam Al-Quran, perkataan Maryam, inni nazartu lirrahmani sauma falan uqallimal yawma insiyah. Sedangkan secara istilah yang disebut dengan saum atau siam adalah imsakun makhsus, menahan sesuatu yang khusus, bukan sembarang menahan, ya. Menahan yang khusus itu dari apa? Dari apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, dua hal, yaitu dari sesuatu yang membatalkan puasa ataupun sesuatu yang membatalkan pahalanya. Sesuatu yang membatalkan puasa, sebagaimana dalam hadis qudsi, kullu amal ibni adam lahu illa saum fa innahu li wa ana ajzi bihi, yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Makan, minum itu adalah dan sejenisnya sesuatu yang bisa membatalkan ibadah puasa. Sementara yang membatalkan pahalanya banyak, salah satunya adalah qauluz zur, ya. Man lam yada' qaulaz zuri falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Nah, ini adalah imsak maksus, menahan diri dari yang membatalkan puasa, baik berupa syahwat batin, makan, minum, jima, ataupun hal-hal yang bisa membatalkan pahalanya. Yang kedua, an syakhsin mahsus, dari seorang yang khusus. Tidak semua orang bisa melakukan ibadah puasa, ya. Secara umum disebut dengan mukallaf, dan kalau dirinci ada beberapa, ya, ada yang disebut dengan syartul wujub, syartus sihah, ada yang syartus sihah dan wujub bersamaan. Syartul wujub artinya ketika syarat ini ada maka orang tersebut wajib melaksanakan ibadah saum. Apa diantaranya? Adalah baligh, ya, orang yang baligh. Bagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an thalathah, salah satunya anis sobi hatta yahtalima, anak kecil sampai dia baligh, ditandai dengan usia, ya, 15 tahun ataupun mimpi basah. Kalau wanita ditandai dengan haid, ya. Sebagian mengatakan 15 tahun, sebagian mengatakan 9 tahun. Yang kedua adalah al-qudrah. Qudrah itu mampu melakukan ibadah puasa. Maka al-ajiz, orang yang lemah karena dia sudah tua, renta ataupun sakit, maka tidak ada kewajiban melakukan ibadah puasa, sebagaimana Allah firmankan, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin. Dan yang ketiga adalah al-iqamah, orang yang tidak dalam kondisi safar. Maka orang yang dalam kondisi safar tidak ada kewajiban untuk melakukan ibadah puasa. Hanya saja digantikan dengan qada di bulan-bulan yang lainnya. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Kemudian yang syarat sihah, yang pertama adalah niat. Ini niat. Jadi walaupun puasanya dari terbit fajar sampai maghrib tapi tanpa niat, maka puasanya tidak sah. Ini syarat sihah. Niat. Jadi niat di dalam beribadah puasa itu ada dua. Pertama, niat taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang disebut dengan tamyizul ibadah anil adat, membedakan antara adat, kebiasaan dan ibadah. Dan niat yang kedua adalah tamyiz fi nafsiha, fi nafsil ibadah, membedakan ibadah satu dengan yang lainnya, apakah sunnah, apakah wajib. Kalau dalam Ramadan puasa berarti apakah puasa wajib, apakah puasa sunnah. Kalau puasa wajib maka niatnya harus dimalamkan. Tidak sah seorang yang niat ketika sudah masuk di siang hari. Dan yang ketiga adalah az-zaman al-qabil bis-shaum, waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa, bukan waktu yang diharamkan seperti yaumul id dan hari-hari terlarang lainnya. Dan yang terakhir, syarat sah dan wajib ada di sana.
Islam, ya, seorang muslim itu adalah syarat wajib dan syarat sah. Maka seorang kafir tidak sah berpuasa karena dia belum menjadi seorang muslim yang sudah mendapatkan tiket untuk melakukan ibadah puasa, walaupun mereka pun mukhatab, mereka pun disuruh. Kemudian yang kedua adalah akil, berakal, dan yang ketiga adalah taharah bagi wanita dari haid dan nifas, sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, kunna nahidu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa nu'maru biqada'is shaum wa la nu'maru biqada'i as-shalah. Nah, selanjutnya fi zamanin makhsus. Fi zamanin makhsus, zaman yang khusus yang telah ditentukan. Saum itu sebagaimana dalam surah Al-Baqarah, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Khaytul abyad minal fajr adalah fajr shadiq, fajar yang shadiq. Shadiq itu yang sudah, yang benar, yang nampak, ya. Kalau saya di pelabuhan, karena sering di laut, bisa membedakan dulu wallah sarang. Fajar shadiq itu kan dikatakan memanjang itunya, cahaya putihnya itu. Kalau di laut itu kelihatan gitu. Kalau datang siang itu. Kalau fajar kadhib itu kadzaili dzib, sinarnya kelihatan dari atas ke bawah begitu. Tapi kalau di sini sulit untuk dilihatnya, ya. Nah, mulai puasa itu ketika fajar shadiq, ya, sampai thumma atimus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakan sampai datang malam, ya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna aftara as-shaim. Kemudian biniyatin makhsusah sudah kita jelaskan, itu yang pengertian tentang as-shaum. Jadi imsakun makhsus, menahan suatu yang khusus yang sudah disebutkan tadi, yang membatalkan, maka yang bisa membatalkan puasanya ataupun pahala, an syai'in makhsus, dari seorang yang mukallaf secara umum, biniyatin makhsus fi zamanin makhsus, yaitu dari terbit fajar shadiq sampai malam hari. Kemudian yang terakhir adalah biniyatin makhsus, dengan niat yang khusus. Kemudian qala al-Imam Al-Bukhari babun wujubi saumi Ramadan.